Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ini ada surat resmi dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Isinya surat edaran penegasan posisi perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Kami bacakan ya kepada yang terhormat. Yang pertama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Terus yang kedua, pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Beriring doa serta salam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita. Amin. Sebagai bagian dari konsolidasi struktur dan tata kelola di lingkungan Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pengurus besar Nahdlatul Ulama menghargai hak setiap orang atau warga negara atas kebebasan berserikat atau berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Namun demikian, tidak semua orang berhak mendirikan perserikatan atau perkumpulan yang mengatasnamakan, mengaku, dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, bahwa perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah lembaga dan badan otonom sebagaimana telah diatur dalam pasal 16, 17, dan 18 anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, bahwa sehubungan dengan pendirian entitas perkumpulan organisasi dan atau yayasan yang mengaku dan atau menisbatkan diri sebagai bagian dari perkumpulan Jamiah Nahdlatul Ulama yang semakin marak belakangan ini, pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan bahwa entitas organisasi sebagaimana disebutkan di bawah ini bukan merupakan organ struktural dan atau bagian dari perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama, yaitu Santri Tani Nahdlatul Ulama atau Santan NU. Bukan. Terus Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama Himanu juga bukan. Himpunan Pengusaha Nahdien HPN juga bukan. Yayasan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama atau Umat Rumah Sedekah NU bukan. Perkumpulan Insinyur Nahdien Nusantara PINNU, Himpunan Sekolah Madrasah Islam Nusantara HISMINU, Lajnah Dakwah Islam Nusantara LADISNU, Perkumpulan Penggerak Pemakmuran Masjid Indonesia P2MI. Terus Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau PATMAN yang dibikin oleh Habib Lutfi itu bukan. Terus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWLS juga bukan disebutkan di sini. Jadi organisasi lainnya yang tidak tercantum di dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama itu jelas kan. Jadi menyebutkan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWLS itu bukan bagian dari NU, tegas. Termasuk PATMAN itu juga bukan bagian dari NU. Terus siapa yang mengaku bahwa PWLS itu bagian dari NU? Tidak ada. Iya. Jadi jelas apa yang ditegaskan oleh PBNU ini sudah jelas, saudara-saudaraku. Kenapa tidak disebutkan semua Polri, MUI juga bukan bagian dari NU kan gitu? Semuanya disebutkan dong. Aduh, biar semuanya tahu gitu loh. Jadi seumpama ada orang yang mengaku-ngaku bagian dari NU ya kan ketahuan. Jadi begini, sesuai dengan instruksi dari PWLS ya, bahwa salah satu moto ya, visi misinya
terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini dalam rangka menguatkan NU. Iya, makanya banyak warga NU yang di situ itu gabung di perjuangan Wali Songo Indonesia dalam rangka menguatkan NU. Jadi tidak benar, tidak bisa dibenarkan seumpama PWLS itu berbenturan dengan NU, tidak dibenarkan karena menguatkan, termasuk pembongkaran makam-makam palsu, termasuk mengawal tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Jadi selama ini kita dibodohi oleh para kabid dengan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, tetapi ternyata mereka tidak bisa membuktikan bahwa para habib itu dzurriyyah Nabi dari segi apapun. Jadi jelas selama ini kita dibodohi, dikibuli oleh para kabid demi untuk kepentingan para kabid, termasuk korban terbesarnya dawirnya kabid itu warga NU. Iya, yang percaya bahwa Habib dzurriyyah Nabi itu ya cuma warga NU, makanya warga NU dimanfaatkan. Nah ini termasuk salah satu edukasi, menyadarkan semuanya agar supaya saudara-saudara kita itu tercerahkan. Berarti apa? Ada sisi positif dengan terbentuknya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Walaupun sekali lagi sesuai dengan instruksi PBNU bukan banumnya NU. Jadi jelas itu bergerak sendiri, organisasi sendiri. Kalau hari ini ada orang yang mengatakan bahwa PWLS itu bagian dari NU, berarti dolanmu ratoh, turumu orang wengi, kopimu orang kental. Itu aja. Tidak ada selama ini yang mengaku-ngaku sebagai banumnya NU atau bagian dari NU. Cuma yang masuk ke dalam organisasi PWLS ini itu mayoritas, kebanyakan adalah warga NU. Cuma itu aja gitu loh. Sahabat-sahabat Banser juga banyak. Karena apa? Karena merasakan langsung dampak perbuatannya para pak kabid ini. Mulai korban dawir, mulai pembelokan sejarah, itu kan merasakan ini kegalauan, kegelisahan warga NU dengan adanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini kan gitu. Ketika umat warga NU ini menuntut PBNU untuk bersikap tegas atas polemik nasab ini, PBNU sampai detik ini ya bersikap husnudzon. Nah, akhirnya ya sudah bikin organisasi sendiri. Ya bukan dalam rangka menyaingi NU, tidak. Ini dalam rangka menjaga marwah Jamiyah NU sebenarnya. Ya terbongkarnya Patman itu kan karena gerakan saudara-saudara kami, salah satunya kan gitu kan, saudara-saudara kami yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah itu. Jadi itulah surat terbaru dari PBNU menegaskan bahwa PWLS itu bukan banumnya NU. Jelas, sangat jelas, dan kami paham itu semua, dan menurut kami tidak ada yang mengatakan bahwa PWLS itu bagian dari NU, itu tidak ada. Termasuk Patman. Nah, makanya Patman itu bukan bagian dari NU. Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Muqtabaroh An-Nahdiyah. Bukan. Jelas kan? Jelas. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.